Bayangkanlah dunia di mana setiap kelahiran ternak direncanakan dengan cermat. Potensi genetika terbaik bisa diwariskan tanpa batas. Inilah kekuatan dari teknologi inseminasi buatan pada ternak sapi. Teknologi ini bukan hanya sekedar proses ilmiah, tetapi sebuah revolusi yang mengubah cara peternak memandang produktivitas dan efisiensi. Dengan inseminasi buatan, kita dapat mengoptimalkan genetika, meningkatkan kualitas keturunan, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi industri peternakan. Selamat datang di era di mana teknologi dan tradisi bertemu untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Bersama saya Muhammad Radhiyallahu, kita akan mengenal lebih dalam tentang inseminasi buatan pada mata kuliah Bioteknologi Reproduksi Ternak. Dalam proses video pembelajaran ini, kalian akan mendengarkan panduan saraf oleh AI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada media pembelajaran ini kita akan membahas tentang pengertian inseminasi buatan, tujuan dan manfaat, sejarah singkat, serta keuntungan dan kerugian teknologi inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan atau IB? IB adalah proses pemasukan semen, mani, ke dalam saluran reproduksi, kelamin betina, dengan menggunakan alat buatan manusia. Tujuan dan manfaat inseminasi buatan adalah 1. Meningkatkan mutu genetika ternak. 2. Mengurangi biaya pemeliharaan pejantan. 3. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul. 4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan stabil. Dan 5. Mencegah penularan penyakit kelamin. Sejarah perkembangan inseminasi buatan. Seorang pangeran Arab yang sedang berperang pada abad ke-14 dan dalam keadaan tersebut kuda tunggangannya sedang mengalami birahi. Kemudian dengan akal cerdiknya, sang pangeran dengan menggunakan suatu tampon kapas, sang pangeran mencuri semen dalam vagina seekor kuda musuhnya yang baru saja dikawinkan dengan pejantan yang dikenal cepat larinya. Tampon tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vagina kuda betinanya sendiri yang sedang birahi. Alhasil ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan lahirlah kuda baru yang dikenal tampan dan cepat larinya. 3 abad kemudian, barulah ada pengamatan kembali tentang reproduksi. Tepatnya pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek, sarjana Belanda penemu mikroskop, dan muridnya Johann A merupakan orang pertama yang melihat sel kelamin jantan dengan mikroskop buatannya sendiri. Mereka menyebut sel kelamin jantan yang tak terhitung jumlahnya tersebut animalcules atau animal culae, yang berarti jasad renik yang mempunyai daya gerak maju progresif. Pada tahun berikutnya, 1678, seorang dokter dan anatomi Belanda, Reinier Regner de Graaf, menemukan folikel pada ovarium kelinci. Penelitian ilmiah pertama dalam bidang inseminasi buatan pada hewan piaraan dilakukan oleh ahli fisiologi dan anatomi terkenal Italia, yaitu Lazzaro Spallanzani pada tahun 1780. Dia berhasil menginseminasi amfibia, yang kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan pada anjing. Spallanzani juga membuktikan bahwa daya membuahi semen terletak pada spermatozoa, bukan pada cairan semen. Dia membuktikannya dengan menyaring semen yang baru ditampung. Cairan yang tertinggal di atas filter mempunyai daya fertilisasi tinggi. Peneliti yang sama pada tahun 1803, menyumbangkan pengetahuannya mengenai pengaruh pendinginan terhadap perpanjangan hidup spermatozoa. Kemajuan pesat di bidang IB, sangat dipercepat dengan adanya penemuan teknologi pembekuan semen sapi yang disponsori oleh C. Paul G. A.U. Smith dan A.S. Parkes dari Inggris pada tahun 1949. Mereka berhasil menyimpan semen untuk waktu panjang dengan membekukan sampai minus 79 derajat Celcius dengan menggunakan Co2 pada dry ice sebagai pembeku dan gliserol sebagai pengawet. Pembekuan ini disempurnakan lagi dengan dipergunakannya nitrogen cair sebagai bahan pembeku yang menghasilkan daya simpan yang lebih lama dan lebih praktis dengan suhu penyimpanan minus 169 derajat Celcius. Inseminasi buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 50-an oleh Profesor B. Said dari Denmark di Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka Rencana Kesejahteraan Istimewa, RKI, didirikanlah beberapa stasiun IB di beberapa daerah di Jawa Tengah, Ungaran dan Mirit Kedu Selatan, Jawa Timur, Pakong dan Grati, Jawa Barat, Cikole Sukabumi, dan Bali, Baturati. Keuntungan dan kerugian teknologi IB. Pertama, keuntungan, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina, inbreeding. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.
Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Kedua kerugian, apabila identifikasi birahi, estrus, dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi kebuntingan. Akan terjadi kesulitan kelahiran, distokia, apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan breed kecil. Bisa terjadi kawin sedarah, inbreeding, apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik, tidak melalui suatu progenites. Demikian pengenalan singkat tentang inseminasi buatan, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.